Hello and what's up Jackies. Sekarang kita sudah bersama dengan Honda City Hatchback RS tahun 2022. Iya, akhirnya alhamdulillah kita bisa meminjam press car dari Honda Indonesia untuk mereview lengkap dari mobil yang satu ini. Iya, memang sebelumnya kita pernah mereview Honda City Hatchback RS di video yang sebelah sini. Tapi kan itu hanya review statis dan mungkin kurang estetik gitu ya, karena kan gelap, indoor. Sekarang kita akan sajikan driving impressionnya lengkap dengan review yang lebih estetik lagi. Penasaran? So, kayak apa sih mobil yang digadang-gadangkan sebagai pengganti dari Honda Jazz di Indonesia? Iya, Honda Jazz, yang punya Alex, itu modar di Indonesia karena mobil ini, karena ya diteruskannya oleh mobil ini. So, kayak apa? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Jangki, sebelum kita bahas Honda City Hatchback RS, jangan ngaku anak mobil dan sayang mobil kalau kalian belum punya cover yang proper banget untuk melindungi mobil kalian, terutama pas kalian bepergian atau mobilnya lagi disimpan. Dan untuk urusan cover mobil, kita percayakan kepada Cover Super. Cara pasangnya gampang banget, tinggal ikuti langkah-langkah simple berikut ini dan bisa dilakukan sendirian. Karena Cover Super terbuat dari bahan polyester Rocky grade A 3 layer yang selain ringan juga sangat durable. Dan tentunya tahan air, tahan cakaran kucing, dan anti luntur juga, serta bergaransi body fit karena bisa di custom dan disesuaikan dengan mobil masing-masing kalian. Nice banget hasilnya. Tada, gimana tuh Jagis? Keren banget kan? Yang kita suka dari Cover Super itu, selain dia praktis, bisa langsung dipasang dan dilepas sendiri, tipe dan harganya juga variatif. Untuk tipenya, itu ada 4 macam. Ada yang deluxe, ada yang superior seperti ini, ada yang extreme outdoor, dan ada yang prime. Untuk pembelian, kalau kalian tertarik, semua link udah kita taruh di description box di bawah. Tinggal kalian klik langsung aja di sana. Harganya start dari 500 ribuan aja. Jadi terjangkau banget gitu kan. Untuk lebih lanjut, kalian juga bisa cek Instagram official Cover Super di sebelah sini. Untuk urusan cover mobil, percayakan kepada Cover Super. Nah, Jangkis, waktu itu kan review statiknya udah, sekarang saat kita bawa jalan si Honda City Hatchback RS yang satu ini. Penasaran banget seenak apa dan bisakah dia gantiin Jazz? Yuk, mari kita coba. Nah, Jangkis, Honda City Hatchback RS. Iya, memang sebelum ini kita udah pernah review sebenarnya Honda City Hatchback RS, tapi waktu itu kan cuma di Dreams Cafe, agak gelap, agak sempit, dan hanya static review di video yang ini. Namun sekarang, thanks to Honda Indonesia yang udah pinjami kita press car-nya Honda City Hatchback RS ini, sehingga kita bisa review jangka panjang dan juga ada driving impression-nya gitu ya. Kayak apa sih nyetir mobil yang secara nggak langsung membunuh Honda Jazz di Indonesia? Iya, karena Honda Jazz kan discontinue digantikan dengan mobil ini gitu ya. Oke, kita bahas driving impression-nya mulai dari 3 hal positifnya dulu. Yang pertama-tama yang gue suka adalah surprisingly kenyamanannya. Iya, loh kok? Nah, mobil ini itu karakternya tuh beda banget sama Honda Jazz. 180 derajat perbedaannya gitu ya. Kalau Honda Jazz kan sharp, enak buat dipakai seruntulan gitu kan. Mobilnya tuh kayak agile segala macam gitu-gitu. Kalau si City Hatchback ini, dia karakternya lebih mature, lebih dewasa, lebih untuk cruising gitu ya. Bantingannya empuk, kemudian dipakai jalan pun enak buat GT gitu instead of buat seruntulan. Justru buat seruntulan ini malah kurang gitu oke gitu ya. Kalian lihat iklannya gitu, dipakai buat slalom. Menurut gue karakternya justru tidak seperti itu. Karakter mobil ini tuh dewasa dan lebih enak buat dipakai untuk nyaman-nyamanan. Jadi makanya berbeda banget dengan karakter Jazz yang biasa kalian udah coba.
Kemudian yang kedua adalah performa dan efisiensinya. Dari dulu mesin Honda di kelas ini kan memang tetap menjadi yang paling tinggi tenaganya. Sekarang pun berkat dia sudah DOHC, tenaganya 121 PS, sehingga performanya tetap menjadi yang best in class. Tapi nggak hanya itu, ini juga mesinnya masih tergolong irit pula. Jadi kita di kota itu masih bisa mencatat 1:13-14. Jadi benar-benar oke banget buat harian tergolong cukup irit gitu ya. Tapi kalau kalian pengen fast cruising, pengen lebih ngebejek gitu, pengen ngeluarin performanya, itu masih bisa walaupun transmisinya CVT. Iya. Nah, itu membawa kita ke hal positif yang ketiga, yaitu smoothness-nya alias kehalusannya. Mobil ini menggunakan transmisi CVT yang menurut gue tuh karakternya sangat halus dan sangat smooth sekali. Dia linear, kita injek tuh nurut, kita urut tuh dia naik itu benar-benar linear, ngisi banget. Jadi benar-benar enak buat fast cruising. Makanya justru menggunakan nama RS, mobil ini tuh paling cocok dibanding Jazz GE, Jazz GK gitu ya. RS tuh kayak gini rasanya, karena RS-nya Honda itu kan nggak kayak kebanyakan RS di mobil lain gitu, yang rally sport atau real spec atau racing sport gitu. RS di Honda itu kan artinya road sailing. Iya, jadi mobil ini paling enak buat dipakai road sailing, berlayar di jalan sebagai cruiser, sebagai mobil GT buat jalan jauh gitu ya. Ini karakter tuh enak dan mature banget. Nggak kayak Honda justru, makanya kita agak shock gitu ya. This doesn't feel like a Honda gitu. Tapi oke lah, buat kalian yang dulunya pakai GE, kalian kan beranjak dewasa. Dulu pas lagi ABG pakainya GE, sekarang beranjak dewasa pakainya City Hatchback, itu sebuah progres yang pasti akan kalian suka juga. Namun tentunya nggak ada mobil yang sempurna. Kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si City Hatchback RS ini. Yang pertama-tama adalah soal bantingannya. Iya, jadi karena mobil ini bantingannya tuh kayak gue bilang lebih ke arah empuk gitu ya. Jadi nggak enak buat dipakai seruntulan. Mobilnya tuh body rollnya terasa. Kemudian karena ukurannya juga kan lumayan panjang gitu ya untuk ukuran subcompact hatchback. Dia pun kalau kalian pakai belok itu kayak pantatnya tuh kayak agak berasa ketinggalan gitu. Pokoknya nggak oke lah buat dipakai seruntulan. Kalau buat gue sih, buat seruntulan kalian pakai Jazz aja, lebih cocok dan lebih agile. Mobil ini tidak agile, iya. Dan itu membawa kita ke hal negatif yang keduanya, yaitu handling dan steering inputnya. Steering input dari mobil ini tuh agak unik gitu ya, dan itu not in a good way. Kenapa? Karena dia tuh punya dead zone yang berasa banget. Kalau kalian, ini gue belokin ke kanan ke kiri gitu, mobilnya tuh nothing happen. Jadi bener-bener kalau kalian pengen belok ke kanan, biasa kan rata-rata misalnya kita putar setirnya itu sekitar 45 derajat gitu, mobilnya udah belok set gitu kan. Ini kalian putarnya tuh harus mungkin lebih jauh lagi dibanding mobil pada umumnya, yang membuat mobil ini karakternya tuh jadi lumbering gitu, jadi nggak gesit seperti itu. Tapi itu justru ada impact bagusnya. Impact bagusnya mobilnya jadi stabil. Kalau kalian bawa high speed cruising, mobilnya tuh stabil karena mobilnya nggak jadi butuh banyak corrective steering banget kayak mobil yang biasa umumnya gitu ya. Ini ya seperti itu karakternya. Kemudian yang ketiga adalah soal peredamannya. Ya ini udah rahasia umum lah ya. Honda kan pada bilang juga kayak sounds of nature. Ya di mobil ini juga masih berasa sounds of nature-nya gitu ya. Kemudian peredaman di bagian bawah kaki-kaki juga memang road noise-nya itu masih lumayan masuk. Walaupun dengan catatan ini udah lebih baik dibandingkan Honda-Honda pendahulunya. Dibanding GK, dibanding GE, tentu peredaman ini udah jauh lebih baik. So, progresnya itu sebenarnya udah berasa. Namun memang peredamannya masih bisa ditingkatkan lagi nih, kayak suara motor gini kan masih masuk gitu ya. Tapi ya at least ada progresnya dibanding Honda Jazz yang dulu gitu. Namun menurut gue secara overall, kayak yang gue bilang tadi, mobil ini tuh seolah mengikuti perkembangan oleh para usernya gitu ya. Dulu yang ABG, remaja, baru punya mobil, kuliah gitu ya pakai Jazz. Seiring berjaraknya dewasa gitu, mobilnya juga berubah menjadi dewasa dengan si City Hatchback ini. Karakternya itu mature, dia lebih ke GT Cruiser. Bener-bener enak banget buat dipakai harian, santai-santai, bukan buat seruntulan, tapi buat relax, cruising, dan sesuai dengan namanya,
road sailing. Iya, mobil ini enak banget buat road sailing. Eksterior telah bertransformasi dari Jazz yang tadinya ke MPV-an menjadi pure hatchback panjang ala hatchback Eropa dan ada sedikit aura Mercedes A-kelasnya. Nah, untuk jenis Honda City Hatchback RS tahun 2022. Iya, seperti yang gue bilang di driving impression tadi, mobil ini tuh merupakan sebuah bukan peremajaan tapi pendewasaan dari mobil yang ia gantikan, yaitu Honda Jazz. Iya, kalau Honda Jazz itu mungkin lebih ke anak muda, remaja gitu ya. Seiring beranjaknya dewasa, mobil ini akan terasa lebih familiar karena karakternya pun udah bukan buat seruntulan lagi, tapi lebih buat GT. Nah, sekarang kita lanjut bahas mengenai desain dan eksteriornya, mulai dari belakang seperti biasa. Dan ini sendiri bentuknya memang sedikit mengingatkan kita dengan sebuah hatchback dari Eropa, yaitu Mercedes A-Class hatchback, ya A200. Mirip, karena bulat-bulatnya tuh sama, bentuk taillights-nya pun sama, sipit-sipitnya gitu ya. Dari atas, antena udah shark fin, dan dia pun antenanya blackout gitu ya, black glossy seperti itu. Udah ada integrated spoiler, dan ada winglet bagian samping yang sini, jadi spoilernya agak menudung. Di sini pun udah ada third brake, stop lamp yang sudah LED, kaca udah ada di fogger, walaupun di sini wipernya masih sangat annoying, ntar gue jelasin kenapa. Badging, Honda City RS. Iya, karena memang yang dijual di Indonesia adalah varian yang RS, walaupun sayangnya mesinnya tidak turbo seperti yang di Thailand. Tapi oke lah, nggak masalah. Mesinnya halus, transmisi CV-nya juga sangat halus, jadi sangat dewasa. Bumpernya memang dia ngebulet-bulet banget. Di sini pun mata kucingnya dibuat seolah bentuk seperti air hole, dan di bawah pun ada aksen-aksen terlihat seperti diffuser besar yang ada aksen honeycomb dan aksen kekarbonan lagi di sini gitu ya. Jadi tetap berasa aura sporty dari RS-nya. Termasuk ada 4 titik parking sensor yang udah kayak mobil Eropa karena dia flushed menyatu dengan bodi seperti ini, tidak terkesan seperti tempelan dealer. Dan ada kamera mundur juga yang diletakkan di bagian sininya. Taillights-nya ini kita sebenarnya suka bentuknya karena dia cukup pipih sipit gini ya. Jadi kesannya tuh agresif, kayak marah gitu, kayak growling at you. Dan di sini pun lampu senja sudah LED bar. Iya, jadi udah cakep kalau malam, walaupun untuk lampu sen, lampu mundur memang masih bolam biasa. Kalau kita lihat bagian sampingnya, inilah bagian paling kontroversial dari si Honda City Hatchback RS karena dia tuh panjang. Saking panjangnya dia nyerempet ke medium hatchback seperti Honda Civic Hatchback maupun Mazda 3 Hatchback. Saking panjangnya bodinya gitu. Tapi at least ya di sini secara desain dia agak sloping roofline, di sini pun window line-nya sloping, jadi kesannya tetap agak sporty gitu. Di bawah sini nggak ada side skirt apa-apa, dia polos aja, jadi nggak kayak GE-nya Alex yang bawaannya udah ada side skirt-nya gitu ya. Jadi serba membulat, termasuk door handle, dia grip type seperti ini, warna body, dan ada akses untuk smart entry-nya berupa tombol di bagian sebelah sininya. Tapi enaknya, dia tuh kalau buka tutup, kalian nggak perlu pencet ini sebenarnya. Dia ada sensor di sini ya, kalian tinggal taruh tangan tep aja, dia akan langsung ngebuka. Jadi udah oke lah. Spionnya, dia modelnya pedestal, tidak dimount di pilar, dia dimount di body, ditarik ke belakang sedikit, dan ini pun dia sama kayak shark fin antena di atas. Dia tidak sewarna body, tapi dia piano black seperti ini gitu ya. Di electric retract, udah electric adjustment, dan ada lampu sein yang sangat panjang sekali di bagian body spionnya sebelah sini. Nah, masuk ngomongin soal kaki-kaki dari City Hatchback RS, dan memang ini secara ukuran velg itu sebenarnya sama aja kayak ukuran velg di Jazz GK, Jazz GE gitu ya, ring 16 inci. Tapi pertama, karena bodinya tuh panjang banget, memang velgnya jadi terkesan lebih kecil. Termasuk finishing velgnya juga membuat dia terlihat sedikit lebih kecil karena dia ini tuh bukan black polish ya, ini tuh kayak two tone polish, tapi yang bagian polish depannya ini di smoke, dibaut dengan ban Bridgestone Turanza dengan ukuran 185 55 R16. Pengereman depan cakram, belakang tentu tromol karena kan GK juga ada tromol. Yang terakhir di cakramin itu ya G-nya Alex kayak gitu. Dan ini sendiri at least dia masih ada teknologi seperti traction control gitu-gitu ya. Jadi ABS, EBS segala macam udah lengkap, udah oke lah buat dipakai harian mah. Dan gue nggak heran banget, banyak orang yang bilang kalau bagian fascia depan dari si Honda City Hatchback RS ini terlihat seperti baby Civic. Iya, karena memang di sini tuh DNA desain dari Honda Civic itu kebawa banget ke mobil ini gitu ya. Mulai dari atas dia desain solid wing face-nya masih terasa banget karena dari samping headlights ini langsung nyambung ke grill turun kayak gini gitu ya. Ini pun tentunya bagian atas grillnya full piano black yang matching sama spion dan
bagian antena shark-finnya. Dan tentu ada logo RS sebagai penanda bahwa ini adalah varian City Hatchback yang RS. Bawah, aksen honeycomb membuat depannya tampil lebih sporty, sampai bagian airdam sini pun masih honeycomb juga. Bumper juga tampil agresif dengan adanya fog lamp housingnya, ada kisi-kisinya kayak gini gitu ya, kayak cakar Wolverine gitu. Kesannya benar agresif banget. Ditutup lagi dengan di bawah sini ada desain yang menyerupai splitter dengan aksen kekarbonan yang matching dengan di bagian diffuser belakangnya. Lah lampuan, ini juga yang kita suka karena lampu dari mobil ini sudah full LED dari atas sampai ke bawahnya. Di bawah, fog lamp sudah LED berwarna putih jadi udah cantik. Dan di atas, lampunya pun tajam seperti ini ya, benar-benar civic banget. Ada eyelidnya juga gini langsung nyambung ke bagian grill. Ada daytime running light berupa lampu garis di bagian sini. Lampu senja ini akan meredup. Lampu sein ini akan berganti menjadi amber di bagian bawah sini untuk lampu seinnya. Jadi kayak J-blade gitu, dan di tengahnya lagi untuk lampu low beam dan high beamnya LED multi reflektor di ruas-ruas yang sangat keren ini. Dan secara overall, desain dari si Honda City Hatchback RS memang secara proporsi dia panjang banget gitu ya. Tapi kalau kalian lihat secara frontal design, secara rear design, itu udah ganteng seperti hatchback kekinian. Dan yang paling penting, dia masih berasa DNA ala Hondanya. Jadi masih benar-benar terasa oke lah buat harian. Interior berbeda banget dengan Jazz yang tampil ala JDM. Ini sekarang tampil ala hatchback Eropa dengan desain yang sporty dan aksen Alcantara di jok yang keren. Nah, Tojokis, pas kalian mau masuk, kalian akan disambut sebuah pintu yang beratnya cukup shocking untuk sebuah Honda gitu ya. Jadi dia terasa padat, berat, dan berkualitas. Sebuah peningkatan yang cukup jauh dibandingkan Honda Jazz GK. Iya, GK kan kalian tahu sendiri ya, pintunya rasanya kayak gimana gitu. Lebih solid, lebih padat, dan lebih enak gitu. Nah, so begitu aja guys, interior dari si Honda City Hatchback RS tahun 2022. Sebelum kita mulai bedah fitur interior dan yang lain-lainnya, seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknat Soto Junkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_aj. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita seperti biasa kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini, iya. Jadi dia udah pakai kunci Honda yang baru, yang kekinian, yang udah ada gloss black yang nemenin logo Honda di situ. Dan di baliknya ada 3 buah tombol. Ada lock, unlock, dan hold. Hold ini adalah untuk remote engine start. Iya, jadi Honda City ini sudah bisa remote start. Dan ini langsung terhubung dengan AC-nya ya. Jadi kalau kalian remote start gitu dari dalam rumah atau gimana, AC-nya akan nyala, sehingga pas kalian sampai mobil, mobilnya udah adem. Jadi really nice banget. Tapi kita tentunya pengen denger suara mesinnya yang sekarang sudah DOHC kan. Kayak apa sih? Engine start stop bagian kanan sini, foot on the brake. Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu, walaupun mesin dari si City Hatchback RS ini tidak turbo seperti di Thailand, tapi at least di sini dia udah DOHC. Lebih tepatnya L15Z F1500cc inline 4 iVTEC DOHC bertenaga 121 PS dan torsi 145 Nm yang dimate ke transmisi CVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 10,8 detik, yang artinya memang sedikit lebih lambat dari Jazz mungkin karena beratnya, tapi konsumsi BBM-nya lebih irit dari Jazz. Bisa mencapai 1:14. Nyaman dan enak banget buat harian. Oke, lanjut bahas interior dan build quality dari si Honda City Hatchback. Memang di bagian atas-atasnya itu material masih hard plastik semua, tapi di kelas ini rasanya cukup wajar. Untungnya dia terasa sedikit lebih premium berkat adanya aksen soft pad di bagian bawah sini yang empuk dengan jahitan-jahitan asli yang berwarna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Sini pun ada glove box yang memang belum soft opening, tapi ya wajar lah, at least dia cukup besar. Dan di bagian tengah, infotainment multimedia yang cukup besar, full touchscreen. Dan kalian udah bisa lihat menu utama di bagian sini. Jadi home seperti ini, ada jam di sini, ada tanggal pengingat gitu ya, kalau kalian ganjil apa enggak. Kemudian ada radio, USB port, Bluetooth audio, phone, apps, dan setting. Termasuk kalau kita klik di sini,
bisa dilihat yang sekarang lagi main itu apa gitu ya. Jadi udah oke banget, termasuk masih ada shortcut physical button di bagian sininya, volume gitu ya, dan untuk matiin dan nyalain. Tentunya sudah support Bluetooth teleponi dan bisa Android Auto dan Apple CarPlay, so it's good enough. Climate control yang memang dia sudah digital, walaupun masih single zone, dia ada auto climate function di sini, ada max cool buat langsung jebret full dingin, dan arah semburnya pun udah lengkap gitu ya, kepala kaki aja, kaki front defogger, dan udah ada front dan rear defogger juga di bagian sininya. Temperature-nya bisa naik all the way sampai 28 derajat, jadi ya udah cukup hangat lah ya. Nah, ke bawah lagi, open storage di bagian sini, ada power outlet di bagian kiri, termasuk ada 2 buah USB input di bagian kanannya. Ada lagi open storage ke bawah sini, dan ada 2 buah cup holder buat kalian menyimpan minuman. Transmisi di sini juga dia tentunya sekarang menggunakan CVT, dan seperti yang kita bilang tadi di driving impression, ini CVT itu halus banget. Salah satu CVT terbaik Honda yang pernah kita coba. PRND S, dan tentunya pun ada manual shift mode via paddle shift di bagian lingkar kemudinya. Di bagian kanan atas ada tombol icon. Kalau kalian nyalain, mesinnya akan jadi lebih lemot, tapi tentunya akan jadi lebih irit gitu ya. Tapi kalian nggak perlu nyalain ini, karena kita tanpa icon aja mobil ini udah bisa averaging dalam kota 1:14. Jadi udah irit lah, no problem. Ke belakang lagi, parking brake masih hydraulic biasa, dan ada armrest di sini yang bahannya lagi-lagi kukulitan sama seperti aksen yang di dashboard sebelah sininya. Kita buka, dalamnya bisa menyimpan beberapa barang. Joknya, nah ini juga salah satu aspek yang kita suka dari Honda City Hatchback RS. Joknya itu niat gitu ya desainnya. Maksudnya walaupun desainnya simple, tapi dia cukup memeluk badan karena bolster sampingnya lumayan gemuk. Ada aksen kayak heksagonal gitu di bagian sininya. Dan yang kita suka, selain ada aksen mesh warna merah di pinggirnya yang sporty banget, dia ini ada permainan Alcantara. Iya, semacam material yang terasa seperti Alcantara di bagian sininya, bolsternya, sampai bagian buttress di sini sampai headrest. Ini material tuh kayak terasa seperti Alcantara. Jadi udah nice lah, terasa sportinya dari Honda. Ini nice banget. Termasuk tentunya untuk urusan airbag, side airbag udah ada di bagian joknya juga, dan airbagnya pun ada sampai ke curtainnya juga. Jadi udah aman lah. Pengaturan jok di driver udah bisa sliding, bisa reclining, dan ada seat height adjuster model pompa. Dan untuk mencari pengaturan setir yang lebih enak lagi, kalian setirnya pun bisa tilt dan bisa teleskopik juga. Jadi udah oke. Nah, setirnya juga tentu sudah dilapis kukulitan seperti ini yang cukup halus, chunky juga, setirnya enak digenggam, dan di bagian kanan kirinya ada stitching berwarna merah seperti ini. Klaksonnya suara seperti ini. Memang belum berwibawa, harus masih diganti, tapi at least setirnya udah ada aksen black glossy di bagian sini, dan udah ada tombol-tombol yang cukup lengkap. Di kiri ada tombol untuk audio steering switch, termasuk Bluetooth teleponi dan voice command. Di bagian kanannya ada tombol untuk cruise control. Iya, jadi udah ada cruise. Enak banget buat dipakai jalan-jalan keluar kota jauh. Mobil ini tuh pas banget. Speedometer. Seperti yang gue pernah post di IG Laknats, gue sebenarnya cukup suka desain speedometer dari si Honda City Hatchback RS ini. Karena dia banyak aksen merah-merahnya gitu ya. Kayak kanan kirinya ada aksen merah, ring untuk speedonya ada aksen merah. Jadi berasa aura-aura ala Type R series gitu. Walaupun memang harus diakui secara MID, dia masih agak jadul. Kenapa? Karena MID-nya masih kalkulator aja, simple banget gitu ya. Belum yang full color, jadi ya seperti itu. Di atas ada jam, di bawah ada kilometer odometer, ada trip A, ada trip B. Bisa kita cycle untuk range, average kilometer per liter, trip B-nya juga bisa demikian. Bisa kita atur jamnya, dan udah. Dan di bawahnya lagi ada gear indikator, termasuk untuk fuel gauge dan untuk penunjuk kehematan berkendara sekaligus temperatur luar. Ya, seperti itu aja, cukup simple. Di kanan ada tombol untuk matiin parking sensor dan traction control, dan ke door trimnya dia full black dari atas sampai bawah, tapi at least di bagian kalian taruh tangan itu udah empuk-empukan semua. Jadi yang ada aksen stitching warna merah itu udah empuk, kalau dipencet tuh nyoy-nyoy. Termasuk di bagian sampingnya yang di belakangnya itu juga empuk. Power window udah di 4 jendela, dan di bawahnya ada tempat buat nyimpan botol dan beberapa hal lagi di door pocket bagian belakangnya. Dan stereonya bisa kalian lihat udah termasuk tweeter juga di bagian atasnya. Dan untuk kaca, day night view masih manual, and this feels really cheap, really. Ini kayak ininya kayak bisa dibenerin lagi. Dan ke bagian atas overhead console dia polos, cuman ada 2 buah
reading lamp yang mirip banget kayak Jazz-nya Alex sebenarnya. Jadi pencet kayak begini. Headliner dia full black ya, ini yang kita suka. Dia bener sporty banget karena dia sampai atas tuh full hitam. Dan kalau kita buka di sini sun visor, ada 2 buah kacanya kanan dan kiri, walaupun memang dia belum ada apa-apanya lagi. Untuk bagian driver udah ada card holder bentuk strap di bagian sininya. Nah, begini guys, rasa duduk di baris kedua dari si Honda City Hatchback RS tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Dan di sini langsung kelihatan banget panjang dari si Honda City Hatchback RS. Panjang banget gitu ya. Ini kalau gue duduk sempurna, di sini masih ada 15 jari cuy. Ini gede banget sih, legroomnya tuh kayak untuk ukuran sebuah hatchback kompak kayak gini. Ini udah nyerempet hatchback medium. Bahkan hatchback medium aja yang pernah gue coba, sebut saja Mazda 3 gitu ya, legroomnya nggak segini. Ini tuh gede banget gitu kan. Dan kalau kalian duduk agak santai, masih bisa molosin kaki ke kolong jok depan untuk efek yang lebih relax. Nah, di belakang juga joknya sama kayak di depan, jadi nggak di-courting. Kombinasi antara fabric dengan kukulitan di bagian sampingnya, jahitan merah, dan ada aksen semacam Alcantara juga di bagian sininya. Jadi kayak enak gitu ya, bener-bener terasa sporty-nya. Joknya memang hanya one step recline, jadi nggak kayak Jazz lama yang ada multiple step recline, tapi untuknya duduknya tuh posisinya menurut gue udah cukup nyaman lah, nggak yang terlalu tegak banget. Dan di sini pun headroom, nah karena dia agak sloping, memang headroomnya nggak gede-gede amat, bisa sekitar 3 jari kurang dikit lah gitu ya. Jadi untuk rata-rata orang Indonesia masih bisa duduk di sini. Tapi kalau tingginya se-Alex mungkin harus lebih agar bahan dikit gitu. Dan di sini juga kalian dapat 3 headrest yang bisa di adjust. Nah, dan tentunya kalau kalian kebagian duduk di tengah, jadi masih ada penopang kepala yang cukup baik. Walaupun ya again duduknya harus ada gini gitu ya. Headroomnya memang terbatas. Di sini juga di tengah sini tidak ada hump yang terlalu mengganggu. Kalian masih bisa taruh kaki di bagian tengah sini tanpa masalah sama sekali, karena kan mobil ini front wheel drive as it should be. Dan di sini memang belum ada armrest atau gimana, tapi ya oke lah, di kelas ini gue masih maafkan. At least dia udah kasih isofix tethering point untuk di joknya, sehingga kalau kalian pengen bawa child seat tinggal dicolok aja, cukup mudah. Nah, speaking of penyimpanan, pertama-tama ada open storage di sini yang gede banget. Ini mungkin buat handphone kali ya, tapi ini tuh dalam gitu, kayak rasanya tuh kayak air terjun dalam gitu. Termasuk ada 2 buah seat back pocket di kanan dan kiri jok depan. Dan di door trim masih ada tempat penyimpanan di bagian bawahnya selaku door pocket kayak gitu, dan di atasnya juga masih ke bagian empuk-empukan buat kalian taruh tangan. Termasuk jahitan merah asli. Tapi selega apa di bagian bagasinya? Kan baris keduanya lega nih. Yuk cek bagasinya. Oke, lanjut bahas bagasi dari si Honda City Hatchback RS. Untuk bukanya, di sini ada electric button, cukup sederhana. Nah, di sini lagi-lagi soal panjang dari si City Hatchback itu membuat bagasi dari mobil ini nggak bisa dibilang kecil-kecil amat gitu ya. Walaupun memang tidak ada tonneau cover di sini, jadi ya terbuka seperti ini aja. Tapi secara bagasi kalau kalian pengen taruh koper medium gitu ya, 2 gitu, di sini masih muat. Koper large mungkin agak squeeze gitu ya, tapi ya ruangannya masih cukup oke lah. Dan di sini tentunya ini false floor, kalian masih bisa angkat. Di bawahnya ada tempat penyimpanan yang rapi untuk contohnya APAR, emergency kit, kemudian toolkit dan lain-lain. Dan tentunya kalau ini dibuka lagi, di bawahnya pun masih ada spare tire, iya, yang full size pula dengan ban yang sama, Turanza T005. Yes, jadi udah bagus lah kalau kenapa-napa di jalan tidak pincang. Nah, kemudian di sini juga memang dia tidak ada open storage apa-apa, karena kanan kirinya dia hanya flat seperti ini aja. Tapi kalian dapat 2 buah hook yang bisa kalian gantungin belanjaan, serta ada lampu juga menerangi pada saat kalian malam. Kalau kalian butuh ruangan lebih besar dari yang ini, tentunya jok baris kedua ini masih bisa diturunkan, sangat mudah, akses langsung dari belakang di sini. Dan tipikal Honda, jok belakangnya sangat pintar. Iya, jadi ini bisa completely flat floor. Iya, dari dulu Jazz semenjak GD gitu ya, GE, GK, sekarang ke City, memang jok baris keduanya pintar. Jadi pas didorong, base-nya itu ikut turun ke bawah, karena kan ini ada sistem magic seat. Iya, jadi ini benar-benar full flat sampai depan, sehingga ruang penyimpanan jadi jauh lebih besar lagi ya. Memang walaupun di sini masih ada
load lip sedikit gitu ya. Jadi kalau kalian pengen tarik badang, harus diangkas sedikit baru dikeluarin. Tapi secara overall, Magic Seat ini kita udah suka banget. Dan ada fitur juga yang kita bakal bahas di interestingnya. Stay tune aja. Walaupun ia lebih nyaman jauh banget dibandingkan Honda Jazz, tapi karena ia kalah sporty dengan Jazz, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 annoying kami temukan di Honda City Hatchback RS. Untuk mobil yang terhitung sangat masih baru banget, gue agak bingung kenapa Honda nggak menyematkan fitur auto retract untuk bagian spion sampingnya. Bisa dilihat di sini ya. Jadi ini cuman ya kayak Jazz yang lama aja, cuman ya, masih harus dipencet tombol kalau kalian pengen retract. Jadi pas kalian ngunci dia tidak melipat sendiri, yang artinya kalah sama BRV. Gue nggak ngerti apa prioritas Honda menaruh 2 power outlet di bagian belakang sini. Iya, tidak 1 tapi 2, dan dua-duanya itu modelnya tuh 12 volt socket kayak gini gitu. Maksudnya kayak nggak butuh 2 juga deh. Maksudnya kayak oke, dikasih lebih banyak. Maksud gue kayak kenapa nggak satunya USB, satunya 12 volt socket gitu kan? Karena kalau dua-dua kayak gini, misal lu pengen ngecharge, lu cukup cari adapter colok yang chargernya ada 3 gitu. Itu kayak overkill dan menurut gua hal paling annoying yang ada di eksterior dari si Honda City Hatchback RS adalah ini. Iya, udah pernah gue sebut juga di yang sebelumnya dan harus gue sebut lagi karena wiper belakang ini gua nggak ngerti kenapa mereka pakai model kayak begini gitu ya. Ini mirip kayak wiper belakangnya Kijang Kapsul. Dan maksud gua kayak mulai dari Jazz GD, Jazz GE, Jazz GK itu udah tipe yang covered, yang udah rapi gitu. Kenapa tiba-tiba pas di City Hatchback modelnya kayak mobil tahun 80-an kayak gini? Apa yang terjadi? Kenapa gitu? Namun tenang, karena kenyamanan dan kelegaannya bikin fanboy Jazz iri semua dan pasti banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Honda City Hatchback RS. Tidak seperti kebanyakan hatchback di kelas ini, Honda secara audio mobil itu cukup generous. Karena untuk baris keduanya bahkan, selain dapat speaker di bagian bawah sini, dia juga memberikan tweeter di sini. Iya, jadi total speaker di mobil ini itu ada 8. Feel dari scroll wheel yang ada di bagian climate control ini itu tuh bener-bener enak dan adiktif banget buat fidgeting. Iya, jadi dia tuh clicky gitu ya. Nih, kalau gue kesini. Seperti yang gue bilang pas bahas bagasi, jok baris kedua ini mengadopsi sistem Magic Seat-nya Honda. Iya, jadi kalau kalian turunin, base-nya ini dia turun. Makanya dia bisa completely flat. Tapi selain turun, base ini juga bisa dinaikin kayak gini. Nah, tinggal kalian kunci begini. Sangat mudah, sangat enteng banget. Kalau udah begini, kalian bisa taruh item yang panjang di sini gitu ya. Mungkin sepeda atau pot bunga atau apa yang tinggi-tinggi bisa ditaruh di sini. Jadi konfigurasi jok baris keduanya sangat-sangat pintar. Gue bingung sampai sekarang yang lain gak ngikutin ini. Ini dari dulu tuh udah lama banget, harusnya ini diikutin sama yang lain. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai Honda City Hatchback RS tahun 2022. Iya. Mungkin beberapa orang belum bisa move on dari keberadaan Honda Jazz karena kan Honda Jazz itu sangat melegenda di Indonesia gitu ya. Tapi menurut gua ini adalah sebuah peremajaan yang sangat-sangat mature sekali ya. Karena karakter mobil ini itu bisa dibilang Jazz yang lebih dewasa. Kalau Jazz itu enak buat dipakai seruntulan, racer boy, buat dituning, buat belak-belok, gesat-gesit gitu ya. Kalau yang ini enak buat grand touring, buat long distance cruising, dan dia lebih orientasinya ke arah kenyamanan. Iya, jadi sebenarnya kalau kalian beranjak dewasa, yang tadinya pakai Jazz pindah ke sini, itu akan terasa natural karena mobilnya juga terasa beranjak dewasa gitu, seperti itu. Makanya lagi-lagi kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Hondaisme yang udah izinin kita untuk ngulas Honda City Hatchback RS ini di Auto Junkie. Kalau kalian pengen tahu update mengenai Honda Indonesia, silahkan cek Instagram mereka di sebelah sini, tentunya @Hondaisme. Seperti itu. So, thank you banget Hondaisme, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknas Auto Junkie? Kayak pun juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_J sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan info-info mobil yang kita review, jokes-jokes harian, dan pastinya informasi otomotif yang kalian nggak mau ketinggalan di Indonesia. Alright, sekarang jongsi Honda City Hatchback RS.
yang lebih mature dari Honda Jazz ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.